Di sebuah rumah di hutan, Vanessa melihat melalui jendela ketika tiba-tiba dia terkejut dengan seorang burung menembak kaca. Vanessa keluar untuk melihat mayatnya dan suaminya Alex menyertai dia, berusaha menahan tangan Vanessa untuk memudahkannya. Namun dia hanya berjalan. Kemudian Vanessa memberitahu Alex dan adiknya Martel bahwa malam terakhir, dia mendengar suara yang terdengar seperti terbakar yang datang dari hutan. Martel berbicara tentang sebuah fasilitas di hutan, yang dirumahkan memiliki eksperimen aneh yang berlaku di dalam. Orang biasa pergi hilang dan fasilitas itu ditutup. Jadi sekarang hutan seharusnya diklaim sebagai penyelamatan. Namun Alex berpikir itu adalah cerita yang dibuat oleh ayah mereka, yang meninggalkan mereka. Martel berpikir ayah mereka sedang mencari sesuatu, tetapi Alex menolak ideanya. Kemudian Vanessa memutuskan bahwa dia membutuhkan waktu sendirian dan bersiap untuk berjalan di hutan. Martel memberikan senjata kepadanya untuk melawan semua hayuan hutan dan secara kasual bertanya jika pasangan itu telah memutuskan untuk menjual rumah. Alex mengatakan bahwa mereka sedang berpikir tentangnya tetapi Vanessa menentangnya, yang menciptakan argumen yang membuat Vanessa pergi dari hutan. Alex mengikuti dia dan menjelaskan bahwa adiknya hanya berusaha membantu mereka bergerak. Hanya untuk Vanessa bertanya ke Alex jika dia berharap dia adalah yang mati malam itu dan bukan anak mereka. Alex bersumpah bahwa dia sudah memaafkan dia atas kemalangan mobil dan tidak ingin kehilangan dia juga. Tetapi Vanessa hanya pergi untuk berjalan. Setelah melewati sungai di sebuah kapal, Vanessa berjalan di sekitar hutan selama seketika. Akhirnya dia berhenti dan menutup mata, hanya untuk mendengar suara dekat. Ketika dia bergerak untuk menyelidiki, tiba-tiba seseorang menembak kepadanya. Jadi dia segera mengambil penutup di belakang pokok dan menembak kembali. Menembak orang di kaki. Tetapi ketika dia melihat melalui skop, dia terkejut untuk menemukan penembak misteri itu adalah dirinya, yang sekarang pergi. Di rumah, Alex khawatir karena sudah 2 jam sejak Vanessa keluar di hutan dan mencoba menghubungi dia melalui radio. Tetapi dia tidak menjawab. Pada saat itu, dia kembali terlihat sangat jelas terkejut. Tetapi ketika Alex mencoba menanyakan dia apa yang terjadi, dia hanya mengatakan bahwa dia melihat kudus dan bergerak ke dalam. Alex mengikuti dia dan menemukan dia menangis. Jadi dia meminta dia untuk membuka dan menunjukkan bahwa dia terus menghentikan dia dari hidupnya. Vanessa menembak kepadanya, menuduhnya untuk bergerak terlalu cepat dan berpura-pura ingin kehidupan normal ketika mereka tidak bisa memiliki itu. Setelah memukulnya, Vanessa ingat apa yang terjadi dan mencari kotak baju untuk ubatnya, yang datang dalam botol kuning. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengambilnya. Pada waktu malam, Vanessa menonton TV ketika Alex memberitahu dia bahwa Martel sedang memasak di luar. Jadi dia seharusnya bergabung dengan mereka. Pertama, Vanessa menolak jemputan, tetapi akhirnya mengubah pikirannya. Dalam jalan keluar, dia melihat beberapa formula fisik di atas papan. Setelah makan malam, Martel berbagi sebuah cerita mengenai waktu ayah mereka mengambil mereka memancing, dan Martel hampir mati. Dia memberitahu mereka bahwa dia mulai melihat kehidupan secara berbeda. Pertama, dia mulai minum dan kemudian menyadari bahwa tidak peduli apapun. Manusia tidak terkendalikan apa-apa dan keputusan telah dibuat untuk mereka. Tidak ada kesalahan, hanya pelajaran. Dan sekarang dia telah bersabar selama bertahun-tahun. Vanessa merasa seperti dia sedang dipatronisasi dan berangkat untuk pergi ketika dia mengambil barangnya. Saat Martel mencoba membantu dia tiba-tiba membakar tangannya dan bergegas ke dalam untuk menjaganya. Kemudian Vanessa kembali ke dalam hanya untuk menemukan Martel yang membuang secawan whisky. Dia tiba-tiba menghadapi dia, bertanya apakah semuanya yang dia katakan tentang bersih adalah bohong. Tetapi pada saat itu dia merasakan bahwa kebakarannya sudah sembuh. Martel mengatakan bahwa itu tidak seburuk seperti yang mereka pikirkan dan memutuskan untuk keluar untuk berjalan. Saat Vanessa berubah, dia terkejut melihat Martel dengan tangan yang terpantas berjalan ke arahnya. Kejutan, dia bergegas ke ruangnya. Malam itu, Vanessa tidak bisa tidur karena dia terus berpikir tentang apa yang dia lihat di hutan. Dia memutuskan untuk mengambil senjata dan pergi berjalan lagi untuk mencari jawaban. Di dalam hutan, dia menemukan jendela yang telah dipukul dan ada darah di sisinya, yang mungkin tertinggal oleh wanita yang dia temukan sebelumnya. Mengganggu tanda perhatian, Vanessa melewati jendela dan berjalan ke jalan yang membawa dia ke jendela pokok natural. Setelah melewati jendela, dia melihat pokok di tanah dan terus mencari area. Setelah beberapa jam berjalan, dia menemukan jendela lagi dan ketika dia melihat melalui jendela, dia terkejut melihat pokok terjatuh yang sama. Dia melihat belakangnya untuk menemukan hal yang sama dan terkejut. Jadi dia mengikat jendela di sekitar pokok sebelum pergi. Menandai pokok sementara dia mencoba mencari restoran hutan. Beberapa detik kemudian, dia melompat ke jendela lagi. Tetapi jendelanya hilang. Vanessa mencoba untuk kembali mengikuti tanda perhatiannya sendiri. Tetapi mereka juga hilang. Berlari-lari hanya membawa dia kembali ke jendela. Sehingga Vanessa yang terkejut akhirnya memutuskan untuk pergi. Menyeberang jendela lagi tanpa memperhatikan bahwa darahnya hilang. Setelah dia pulang, Vanessa memutuskan untuk pergi. Dan akhirnya memberitahu Alex segalanya yang dia lihat. Tetapi Alex tidak percaya padanya. Dia berpikir bahwa dia terdengar sebanyak gila seperti ayahnya sebelum menghilang, dan memohonnya untuk mengambil obatnya. Alex juga mencoba untuk membahas subjek anak mereka dan Vanessa memukulnya. Tetapi Alex terus bergerak. Dia mengatakan bahwa dia telah meminta maaf banyak kali dan berpikir, jika dia berharap dia telah mati daripada anak mereka. Menyebutkan kemalangan seperti jika dia yang memandu. Vanessa sangat bingung karena anaknya telah mati sementara dia memandu. Tetapi ketika dia mencoba untuk menyebutkannya, Alex memanggilnya gila, dan meminta dia untuk mengambil obatnya. Dia bahkan memberikan botolnya kepadanya, dan Vanessa terkejut, melihatnya berwarna biru. Pada saat itu,
Martel berjalan dengan bandage di tangan kiri. Tetapi Vanessa ingat bahwa dia menyakiti tangan kanannya. Takut, Vanessa kembali ke hutan sementara menolak kata-kata yang khawatir orang. Dia tidak dapat menemukan tanda-tanda dia di pokok. Dan ketika dia mendekati jembatan, dia melihat seseorang bersembunyi di dalam pokok. Vanessa segera bersembunyi dan menunjukkan senjata dia pada orang misteri, meminta mereka untuk keluar. Pada saat itu, Alex keluar dengan tangan-tangannya dan menjelaskan bahwa dia bukan suaminya. Dia adalah Alex dari alam lain. Vanessa perhatikan bahwa dia tidak memakai ring pernikahan dan khawatirkan dia. Tetapi Alex bersumpah bahwa dia tidak akan menyakiti dia dan meyakinkan dia untuk berbicara. Kemudian Alex mengambilnya ke pokok kecilnya dan mengambil beberapa sigaret, yang mengejutkan Vanessa, karena Alexnya tidak bernyanyi. Alex ini menjelaskan bahwa hutan terhubung dengan beberapa alam, dan dalam setiapnya ada perbedaan kecil dalam diri mereka, dari potongan rambut hingga luka. Alex telah terperangkap di sini selama seketika dan telah melawat beberapa alam. Jadi dia menciptakan sebuah teori. Selain beberapa hal-hal yang Vanessa lihat di atas lantai, dia menjelaskan bahwa hutan adalah asal, dan ada 4 titik di dalam lingkaran di mana Anda bisa bergantung. Alex ini juga seorang fisikis, sedangkan Vanessa tidak pernah mendapatkan PhD-nya dan terperangkap sebagai guru matematik. Namun, hal yang paling mengejutkan tentang Alex ini adalah bahwa Vanessa meninggalkan dia setelah mereka kehilangan anak mereka. Tetapi dia menyesalkan dia dan penat untuk menemukannya. Vanessa berpikir apakah ada alam dunia di mana anak mereka masih hidup, tetapi Alex mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukannya. Setelah Alex memiliki rencana untuk menemukan ruang asal mereka, dia ingin mengikat kabel pencari ke pokok yang mereka saat ini berada dan mengambil sisi lain dengan dia semasa menelusuri. Semoga, dengan mengikuti kabel di belakang mereka dapat kembali ke tempat yang sama. Namun mereka akan membutuhkan lebih dari yang dia punya. Jadi mereka memutuskan untuk melawat rumah dunia pertama yang mereka masuk ke. Mereka mencari lebih banyak kabel, tetapi juga beberapa senjata. Tiba-tiba mereka terkejut oleh Martel, yang mulai menangis dan meminta mereka untuk berhenti mencuri dia karena dia tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti. Martel telah berjalan semasa kejadian yang membunuh kedua Alex dan Vanessa, yang sudah 8 bulan mengandung pada waktu itu. Sejak kemudiannya Martel berpikir hantu mereka terus muncul di rumah, tetapi dia mungkin telah melihat versi alternatif pasangan yang datang dari alam semesta lain. Alex dan Vanessa memberitahu Martel untuk baik-baik saja dengan dirinya sebelum kembali ke hutan. Mereka menetapkan jaringan dan setuju dengan kata-kata kode untuk mengenali satu sama lain. Kemudian dia masuk ke rumah dan mendengar suara aneh, hanya untuk menemukan dua Martel berlawan satu sama lain. Mereka lari dari rumah dan Alex mengikuti mereka. Seorang Martel memberitahu dia bahwa ayah mereka benar sebelum berlari ke hutan dengan yang lain. Dan ketika Alex mencoba mengikuti mereka, dia hilang. Kembali Vanessa memberitahu dia tentang menembak diri lainnya. Kemudian kedua mereka berbagi ciuman sebelum Alex meninggalkan di tengah malam. Pagi berikutnya, Vanessa melihat jaringan bergerak dan cepat bergerak untuk melihat Alex datang. Alex menjelaskan bahwa dia menemukan versi dari dia, Vanessa, dan Martel yang sebuah keluarga yang bahagia. Tetapi dia harus lari ketika Vanessa melihat ayahnya berlarian. Dia juga mengumumkan bahwa dia telah menemukan jaringan multiverse. Jadi dia membawa senjata dari garaj untuk menembak setiap masuk ke dunia lain agar mereka tidak bisa kembali ke dunia yang salah. Vanessa menyadari itu adalah suara yang dia dengar pada awal karena ada perbedaan waktu juga. Pagi itu, Alex meninggalkan lagi dan setelah beberapa jam, jaringan mulai bergerak. Vanessa mengisi kode tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia membuang api dan pergi, menyelidiki, mengikuti jaringan. Dia membuatnya ke rumah dan menemukan Alex mabuk di tangga. Dia tidak mengerti dia ketika dia menyebutkan kode, tetapi kemudian dia mulai berbicara tentang dia menghilang ke hutan. Vanessa bertanya mengapa tangan Martel terbakar, dan ketika Alex mengatakan benar, Vanessa menyadari bahwa dia kembali ke dunia aslinya dan menghubunginya. Pada saat itu, saatnya Martel masuk ke bilik dan ketika Vanessa berubah, Alex memotong botol di kepala untuk memukulnya. Beberapa menit kemudian, Vanessa bangun bergabung dengan sebuah kerusi di garaj. Alex ingin menembaknya karena dia berpikir bahwa dia bukan Vanessa, tetapi Martel berusaha untuk menghentikannya. Ketika mereka melihatnya bangun, Alex bilang bahwa dia sudah membunuhnya dan menunjukkan mayat dekat. Ternyata Vanessa dengan kecederaan bulat datang ke rumah, berpikir itu miliknya. Alex berpikir Vanessa yang mati adalah miliknya dan yang ini adalah seorang doppelganger. Jadi dia berpikir gila mengenai kesulitan. Vanessa mencoba untuk memberitahu dia bahwa ayahnya benar, tetapi itu hanya membuatnya lebih marah. Alex hampir menembaknya. Jadi Martel melompat ke atasnya dan mereka mulai berjuang untuk senjata. Dalam perjuangan, senjata tersalah tembak dan Alex berakhir mati. Setelah mengucapkan selamat tinggal ke adiknya, Martel membebaskan Vanessa dan mengirimnya kembali ke hutan, mengatakan bahwa dia tidak berada di sana. Kemudian dia sendiri menghantar senjata yang sama. Berpikir tentang bagaimana dia kehilangan semua orang yang dia cintai. Vanessa menghabiskan malam di jembatan pokok dan pada pagi, dia mencoba mencari Kambit lagi. Mengejutkan dia menemukan Alex yang mati di dekat dan melihat bahwa dia tidak memiliki ring pernikahan tetapi dia memiliki tanda satu. Berarti seseorang telah membunuhnya dan mencuri. Setelah itu, dia memeriksa alam semesta lain dan menemukan sebuah keluarga yang sangat senang bersenang-senang. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke hutan dan tidur. Beberapa jam kemudian, Alex menemukan dia dan menggunakan kata-kata kode dengan benar. Vanessa melihat bahwa dia memakai ring dan menyadari bahwa dia telah membunuh Alex yang lain untuk mengambil tempatnya. Dia memanggil dia untuk melakukannya, tetapi Alex melindungi pilihannya, mengatakan bahwa dia harus mencari ruang baru juga. Kemudian Alex mengambil mayat Alex yang lain ke dalam alam semesta yang dipilih, dan menemukan dinamit sebelum berlari ke kehidupan barunya. Vanessa pergi sejauh dari penerbangan yang mungkin dan sementara dia mengambil rehat, dia dihubungi oleh Vanessa yang lain, yang juga sadar dengan masalah multiverse. Sebenarnya Vanessa ini adalah yang mencerai Alex yang membunuhnya. Dia sangat depresi terhadap anaknya dan tidak ingin kembali ke dunianya. Jadi dia
Serius mempertimbangkan menembak protagonis Vanessa untuk mengambil alih. Penat untuk melindungi dirinya, protagonis Vanessa mengambil batu dan menembak dirinya sendiri, membunuhnya secara langsung. Memahami apa yang telah dia lakukan, dia lari dan masuk ke alam semesta terdekat. Rumahnya terlihat sama, jadi dia mengambil mandi dan akhirnya memiliki break daun sebelum pergi tidur. Pagi berikutnya, dia melihat burung itu menembak ke jendela dan mati. Ketika dia keluar, Alex baru yang memudahkannya dan kali ini Vanessa membiarkan dia menahan tangannya dan menciumnya. Setelah sarapan yang sangat lezat dengan Alex dan Martel, Vanessa